warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibina wa nabina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Haitsu qala azza wa jalla fi kitabihil karim ba'dana na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, jamaah bapak, ibu-ibu, Majelis Ilmu Darul Istiqomah kang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kang telu menika kula lan sami tasih keparingan nikmatul iman dan Islam sehingga wonten dalu menika kula saged kula lan sami saged rawuhi majelis ilmu kembali, mengasah pengetahuan kita, menambah wawasan kita sehingga tumbuh di dalam hati kita rasa khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat sahabiah beliau, tabi'in, tabi'in sahabat yang kang senantiasa mituhu giarakan sunah beliau hingga yaumul qiyamah sak mangke. Ya singkat mawon, alhamdulillah niki aslinipun niki enten dua jadwal saya tabrakan. Ya mboten tabrakan tenanan lah. Dua jadwal double. Alhamdulillah niki perdana teng Darul Istiqomah nggih. Nah, kula ngaboti teng Darul Istiqomah. Nah, alhamdulillah yang tempat lain alhamdulillah saged di cancel ataupun diganti ustadz yang lainnya. Alhamdulillah. Niki asline kula silaturahmi teng griya niki nggih kedua kali ini nek boten klentu. Silaturahmi pertama mben banget kula tesih SMP, silaturahmi tumbas stik nek boten salah. Nek boten klentu lho nggih. Nek boten klentu pokoke niku pas langkah-langkahnya stik niku. Pokoke stik niku menjadi makanan seperti makanane wong sugih ngono lho. Asli keng Blumbang kalih rencang-rencang golek stik. Wah, dugi mriki ya niki silaturahmi kedua. Alhamdulillah, masyaallah sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu napa nggih baru-baru niki ataupun akhir-akhir niki kula lan pasami ningali bagaimana daerah sekitar kita banyak sekali nggih peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, entah itu dari kebakaran napa Blumbang pernah 24 derajat Pak. Blumbang lho niku Pak. Blumbang panas sing ngoten niku ngantos 24 derajat. Sehingga bagi orang-orang yang sadar, bagi orang-orang yang paham betul akan peringatan Allah Subhanahu wa taala, ini bukanlah semata-mata fenomena alam saja. Akan tetapi ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir. Sehingga tugas kita ataupun kewajiban bagi seorang mukmin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah satu pencegah agar daerah kita, kawasan kita, RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan itu aman dari musibah, ataupun Allah menangguhkan bahkan menghilangkan musibah yang akan Allah turunkan kepada kita. Akan tetapi kita berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa sehingga Allah menghilangkan musibah tersebut ataupun mencegah musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ini salah satu cara di antara cara kita bisa mencegah ataupun menghilangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala agar daerah kita menjadi aman, tentram, ibadah tenang. Ngapunten, kita lihat saudara-saudara kita. Aslinya yang ingin saya bahas niki karena ada kewajiban bagi dai, soalnya ada tugas online ataupun surat secara online dari pihak Gaza ataupun Palestina agar kaum muslimin mengetahui bagaimana penderitaan orang-orang di sana. Akan tetapi di Darul niki sedikit kalau badhe membahas beberapa ataupun 4 cara agar keadaan daerah kita itu menjadi aman ataupun terhindar dari musibah. Maka kita lihat fenomena sekarang banyak kebakaran, dewa dalu mawon nggih.
rasane wabang-wabang ngoten enten lawuh niku Pak. Dek wau subuh, bar subuh niku kula tingali kang griya niku tesih wabang sampai kebakaran niku wageng sanget. Enten sing ngabari niku bahwasanya api niku tinggine ngantos berapa puluh meter ngoten. Saking dhuwure ngantos hari ini niki napa asape sampai ngebul-ngebul ngoten niku masyaallah sekali. Maka ada beberapa cara agar senantiasa kita bisa terhindar dari musibah yang Allah turunkan kepada suatu kaum. Maka ayat tadi walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk suatu daerah RT RW amanu wattaqau, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama. Allah badhe mbika akan selebar-lebarnya keberkahan dari pintu langit. Allah badhe membukakan keberkahan, kenyamanan, ketentraman bagi penduduk desa tersebut. Maka tugas bagi orang-orang yang paham dan sadar betul dan ingin mengkokohkan keimanannya ataupun paham betul kewajibannya bagi orang-orang yang mukmin, mereka senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Qurtubi di dalam salah satu kitab Al-Jami'u lil Ahkamil Quran, beliau pernah mengatakan ada 4 cara agar suatu daerah niku bisa aman. Kula bacakan. Imam Al-Qurtubi mengatakan waqila kullu baldatin, dan pernah dikatakan setiap daerah ataupun setiap negara, baldah niku daerah ataupun negara, RT, RW, kecamatan dan sebagainya, yakunu fiha arba'atun, ketika satu daerah niku ada 4 golongan niki, terdapat 4 orang niki ataupun terdapat 4 kelompok niki, maka disebutkan fa ahluha ma'sumuna minal bala, maka daerah tersebut penduduknya, orang-orang di sana maksum niku terjaga minal bala, dari musibah. Ketika ada 4 golongan ataupun 4 orang ada di suatu daerah tersebut, entah itu RT, RW, kelurahan, kecamatan, bahkan negara sik luas sik wageng, terdapat 4 golongan niki, fa insyaallah daerah itu menjadi daerah yang nyaman. Fa ahluha ma'sumuna minal bala, penduduknya akan terjaga, terhindar dari ujian ataupun musibah. Sinten niku? Yang pertama, imamun adilun la yadlimu. Yang pertama, orang yang pertama agar terhindar dari musibah ataupun suatu daerah niku terhindar dari musibah, yaitu terdapat pemimpin yang adil, terdapat imam yang adil, la yadlimu, yang dimana imam niki mboten kok imam yang zalim, bukan kok yang semenah-menah. Kita tahu bahwasannya kita niki hidup di fase yang keempat, Pak. Fase yang pertama niku fase nubuwah, fase kenabian zamane Mbah Adam dugi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun terlampaui. Kemudian Khulafaur Rasyidin, fase yang kedua, yang waktunya sekitar 30 tahunan. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'un. Kemudian yang ketiga, fase yang ketiga, mulukan Abdon. Dan ini fase yang ketiga ini fase yang terlama saat ini dan juga berhenti terputus di tahun 1924 ketika kerajaan Utsmaniyah ataupun dinasti Utsmani diruntuhkan oleh Kemal Atatürk di Turki.
Kemudian ketika itu masuk ke fase yang keempat, namanya mulukan jabarian, pemimpin yang zalim, pemimpin yang sombong. Maka niki wajar ketika enten sik hak dibatilke, sik bener disalahke, sik lurus di teroriske misalnya niki bahasane. Yang batil dibenerke, yang salah dibenerke dan sebagainya. Ini lumrah karena kita hidup di fase yang sebelum terakhir. Karena kehidupan ini nanti ada 5 fase. Dan fase yang paling parah dan fase yang paling sulit ujiannya niku di fase yang keempat, mulukan jabarian. Bagaimana fitnah itu banyak sekali. Gini bagaimana wanita-wanita urung dadi napa pakaian urung dadi dienggo you can see kan, pakaian sik urung dadi kan sebutannya you can see, kamu boleh melihat kan, makanya you can see kok ini luar biasa sekali. Maka harus berhati-hati, mawasik musik menjadi lumrah. Bahkan sekelas napa nggih, anak-anak pondok lah misalnya, ataupun orang-orang yang mempunyai ilmu menjadikan musik niku biasa, halah hiburan. Hiburannya nggih musik. Maka kata Rasulullah, la taqumus saah. Tidak akan terjadi kiamat ketika napa hatta sampai mawasik yang pertama. Musik itu menjadi biasa, musik itu menjadi hiburan. Yang kedua, banyak wanita-wanita yang tampil. Niki sekarang kula lan sami mang ningali di televisi iklan mawon, misalnya iklan apa nggih? Iklan kangge pria, pasti nek wedoke. Ngoten. Enten pundi-pundi untuk mencari bintang iklan, mencari promosi, pasti yang didahulukan model perempuannya. Maka ketika zaman itu sudah terjadi, maka jarak antara zaman itu dan kiamat tidak akan lama lagi. Maka kita hidup di mulukan jabarian, pemimpin-pemimpin yang jabar, pemimpin-pemimpin yang bengis, yang zalim, yang sombong dan sebagainya. Maka ketika daerah situ RT ataupun RW, bahkan lingkup kecil nggih, lingkup kecil keluarga mempunyai sosok kepala keluarga yang adil, fa insyaallah keluarga niku tentrem ayem. Kejaba mangane sego kalih uyah, kalih uyah. Insyaallah rasane ayam, rasane iwak gere, kan gere nggih asin kan ngoten niku. Ketika lingkup keluarga mempunyai kepala keluarga yang adil, makna adil niki mboten setara nggih. Mboten kok padha, misale panjenengan gadahi lare umure 10 tahun. Yang kedua umure 2 tahun ataupun 3 tahun ataupun 4 tahun. Akan tetapi panjenengan gen adil tak kei jajan padha. Sing 10 tahun nggih 10.000, sing 3 tahun nggih 10.000. Niku asli mboten adil. Mana adil niku ditakar sesuai dengan kadar kebutuhan seseorang tersebut. Kadar kebutuhan seseorang tersebut. Maka di dalam ayat surat An-Nisa niku, ketika panjenengan pengen masna wasulasa waruba, pengen gadahi bojo kalih telu napa sekawan, syaratnya nggih niku adil. Nek dereng saged adil aja coba-coba kan ngoten niku. Adil niku nggih abot. Panjenengan pengen gadahi bojo kalih, sik bojo nomor setunggal, bojo tua misalnya duwe anak 5. Sik bojo nom jek kincis-kincis wah jek buning dan sebagainya. Dereng ngeten, dereng gadahi lare. Panjenengan cara adil niku tidak memberikan uang bulanan secara sama. Ya sesuai kebutuhannya. Anak 5 kali sik dereng gadahi anak nggih kebutuhane nggih benten kan ngoten niku. Maka cara yang pertama agar kita terhindar dari musibah ataupun daerah kita aman dari musibah, memilih ataupun memiliki pemimpin yang adil. Yang kedua, wa alimun ala sabilil huda. Golongan yang kedua ataupun kelompok yang kedua, ketika daerah itu ingin menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, daerah yang aman, tentrem, ayem,
maka harus memiliki alim, seseorang yang alim, mempunyai ilmu. Ilmu napa? Ala sabilil huda, yang seorang alim niki berjalan ataupun meniti di atas jalan petunjuk, ataupun ilmunya niku lurus, yang hak dihakke, si batil dibatilke. Jangan sampai karena urusan dunia diberi sesuap nasi dari golongan-golongan yang tidak bertanggung jawab. Mereka menjadikan yang batil itu hak, mengatakan yang batil itu benar, ataupun sebaliknya mengatakan yang hak itu batil. Walaupun secara keilmuan itu bagus, akan tetapi mereka menentang ilmu. Jangan sampai seperti itu. Maka agar daerah kita itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, itu syarat yang kedua, wa alimun ala sabilil huda. Ada seorang alim yang mempunyai ilmu, mereka meniti di atas jalan yang benar, di atas jalan al-huda. Napa niku al-huda? Al-Qur'an ataupun Al-Qur'an dan as-sunnah. Niku singkat mawon, tinggal gangsal menit, Masya Allah. Kemudian yang nomor tiga, syarat agar daerah kita niku ayem tentrem ataupun maksumuna minal bala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah, yaitu wa masyayikhu ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala talabil ilmi wal Qur'an. Dan yang ketiga, wa masyayikhu, ada seorang pelopor, pelaku, dai, ustadz ataupun guru, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka berani mengajak kepada yang ma'ruf dan meninggalkan kemungkaran. Karena namanya dakwah niku abot sangat, Pak. Kalau nggak mempunyai mental ataupun hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, yang niku tidak akan mau untuk menasihati, karena bebannya, konsekuensinya yang dihadapi niku berat sangat. Maka ketika suatu daerah niku ada masyayikhu ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, istilah lainnya ada dakwah, tesih enten majelis ilmu, tesih enten pengajian, tesih enten tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling menasihati, fa insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah akan terwujud. Karena salah satu pencegahnya itu ketika daerah itu masih ada amal ma'ruf nahi mungkar. Dan ranah amal ma'ruf nahi mungkar, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan suatu umat niku menjadi umat yang terbaik. Wal takum minkum ummatan wa takum minkum ummah yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, di dalam surat Al-Imran ayat 104. Dan jadilah kalian segolongan umat yang mau mengajak ke dalam kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka golongan orang-orang yang beruntung. Lalu Allah tekankan lagi di dalam surat yang sama, Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Karena apa? Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Karena kalian itu ingin berani mengajak manusia keluar dari kebodohan, keluar dari kejahiliahan, dan mau mengajak amal ma'ruf dan nahi munkar. Wa yuharriduna ala talabil ilmi wal Qur'an. Dan seorang masyayikh tersebut, seorang dai tersebut berkoar-koar, berani, semangat untuk mendakwahkan agar orang-orang tersebut niku semangat mencari ilmu di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Niki, ketika suatu daerah niku ada yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar, Allah akan maksumuna ala anil bala. Daerah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah. Sebagaimana yang pernah kula sampaikan di Masjid Al-Furqan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dalil ini sebagai petunjuk bahwasannya urgensinya ataupun pentingnya sebuah nasihat ataupun dakwah. Karena ketika suatu daerah niku sudah mboten enten pengajian, udah tidak ada amal ma'ruf nahi mungkar, pun mboten enten dakwah, maka Allah tidak akan mencegah lagi, Allah tidak akan menahan lagi azabnya kepada suatu kaum. La tusibannal ladzina dzalamu minkum khosoh, yang dimana satu fitnah, satu azab ini tidak ditimpakan kepada orang-orang yang maksiat saja, tidak ditimpakan kepada orang-orang yang zalim saja, tidak ditimpakan bagi orang-orang yang kafir munafik saja, akan tetapi orang yang mukmin, orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah juga terkena. Karena taatnya hanya untuk diri sendiri, karena ilmunya untuk diri sendiri, karena ibadahnya untuk diri sendiri. Mereka memiliki ilmu tapi mboten purun berdakwah. Mereka taat ibadah tapi tidak mau mengajak yang lain. Maka ini penting. Yang ketiga dan yang keempat, terakhir, sebab agar Allah itu bisa menangguhkan adabnya ataupun menjaga suatu daerah itu dari adab Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wanisa niki khusus kangge ibu-ibu terutama. Ibu terutama. Wanisa masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Agar daerah tersebut menjadi daerah yang maksumun, menjadi daerah yang terjaga, menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syarat yang keempat, wanisa kata Imam Qurtubi di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan syaratnya wanisa wanita-wanita mereka masturatun, menjaga auratnya, menutup auratnya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah, dan tidak bersolek sebagaimana solekannya, hiasannya, dandanannya orang-orang terdahulu. Nek panjenengan pengen pakai benges setok entek ngoten niku kangge bojone panjenengan tok mawon. Nek panjenengan pengen nggunakake bedak saadah entek nganti putih-putih ngoten niku nggih, ngungkuli untune putih misalnya, niku kangge suamine panjenengan mawon. Di rumah niku dandan secantik-cantiknya, seseksi-seksinya, akan tetapi di luar rumah itu dijaga masturatun, dijaga auratnya. Ketika keempat-empat ini bisa dijaga, insya Allah daerah kita itu terhindar dari balak ataupun musibah yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulangi lagi, akan ketika baldatun yakunu fiha arbaatun, ketika satu daerah itu ada 4 golongan niki, fa insyaallah mereka akan maksumun, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala minal bala, dari musibah. Yang pertama, imamun adil, memiliki imam yang adil, entah itu lingkup keluarga ataupun yang lebih besar lagi. Yang kedua, mereka alimun, memiliki seorang ulama, alimun ala sabilil huda, memiliki ulama di atas ataupun meniti di jalan petunjuk ataupun di atas manhaj Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, masayikhun, memiliki dai, memiliki ustadz, memiliki guru yang mau dan berani untuk amal ma'ruf nahi mungkar, wa yuharriduna,
dan ingin juga berani menyemangati orang lain ala thalabil ilmi wal Quran, untuk senantiasa menuntut ilmu dan mempelajari Al-Quran. Dan yang terakhir, wanisa'uhum, dan wanita-wanita mereka masturatun, senantiasa menutup auratnya. Niki Allahu a'lam bishawab. Niki sekedhik ingkang saged kula aturaken. Biasane kula santai nek waktune rada dawa ngoten niku, niki waktune singkat kula rada cepet-cepet masyaallah. Ini kata Imam Qurtubi di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Allahu a'lam bishawab. Apabila wonten kelepatan dalam kula ngambil dalil ataupun ngambil kata-kata, kula beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.